Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ivar Jenner mode preman di depan pemain Guinea. Erick Thohir kirim curhatan, kejanggalan laga playoff Olimpiade Paris 2024. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Ivar Jenner mode preman, netizen bahagia. Gelandang timnas Indonesia U23 Ivar Jenner menuai apresiasi dari penghuni media sosial karena penampilan mode preman saat jumpa Guinea. Sebagaimana diketahui pada laga playoff Olimpiade Paris 2024 tersebut, skuad Garuda Muda harus mengakui keunggulan Guinea dengan skor 1-0. Namun banyaknya drama menghiasi perjuangan skuad Asuhan Sintayong yang mempertaruhkan harga diri di depan para pemain Guinea. Salah satu momen panas tercipta ketika Ivar Jenner berduel melawan Agoiboy Kamara. Setelah terlibat perebutan bola, sang gelandang sedikit emosi lantaran pemain lawan terlihat pura-pura cedera guna mengulur waktu. Insiden tersebut terjadi menjelang bubaran dan Guinea sedang memimpin perolehan skor. Ivar pun membangunkan Kamara dengan paksa sehingga memicu kemarahan pemain Guinea yang lain. Wasit segera datang melerai sebelum terjadi keributan lebih besar lagi. Ivar juga sempat sedikit naik pitap terhadap Ilyas Moriba sewaktu mereka berebut bola. Sikap Ivar Jenner lantas menuai komentar netizen Indonesia. Warganet tanah air justru suka melihat pemain keturunan itu bersikap keras. Sebab hal tersebut membuktikan bahwa Ivar memiliki nasionalisme yang tinggi. Terlebih para pemain Guinea kerap mengulur-ngulur waktu. Tercipta total 27 pelanggaran dalam partai kali ini. Indonesia dominan dengan 17 kali menjatuhkan pemain musuh. 3 diantaranya berbuah kartu kuning. Adapun Guinea membuat 10 pelanggaran dan tidak melahirkan kartu. Kejanggalan laga timnas Indonesia U23 kontra Guinea. Pertama, playoff Olimpiade tanpa VAR. Pertandingan kelas dunia selevel playoff sepak bola Olimpiade tanpa adanya VAR memang sungguh disayangkan. Pertandingan ini sendiri pun bukan digelar di stadion yang sesungguhnya, di mana laga ini dilangsungkan di CNF Clairefontaine, di Clairefontaine-nya Yves Lights, yang sejatinya merupakan pusat latihan bagi para pemain potensial Prancis. Stade Pierre Pibarot, lapangan terbesar untuk pertandingan di pusat sepak bola Prancis yang terletak sekitar 50 km di barat daya ibu kota Paris ini pun bahkan hanya berkapasitas 400 orang untuk penonton. Kedua, pelanggaran Witan Sulaiman di luar kotak penalti. Di menit 27, timnas Indonesia U23 dijatuhi hukuman penalti setelah sang kapten Witan Sulaiman dinilai menjatuhkan salah satu pemain Guinea U23 di kotak terlarang. Padahal dalam siaran ulang terlihat jelas pelanggaran yang dibuat Witan tercipta di luar kotak penalti. Di menit 74, Guinea U23 berkesempatan menambah pundi-pundi golnya setelah wasit Francisco Letexier lagi-lagi memberikan hadiah tendangan penalti. Penalti diberikan setelah bek timnas Indonesia U23 Alfandra Dewanga dinilai melanggar penyerang Guinea U23, yakni Al-Ghazi Mebah. Padahal tackle Alfandra Dewanga terlihat mengarah ke bola, namun wasit tetap memberikan hadiah penalti. Untung bagi Garuda Muda, Al-Ghazi Mebah yang maju sebagai eksekutor gagal menjalankan tugasnya setelah sepakannya membentur tiang. 3. Sintayong kartu merah. Sintayong menerima kartu merah usai protes atas penalti kedua yang diberikan wasit Francois Letexier kepada Guinea U23. Alhasil Sintayong pun tidak diizinkan memimpin laga di 10 menit akhir pertandingan. Padahal jika Sintayong masih diizinkan memimpin dari pinggir lapangan, kondisinya bisa saja berbeda.
Garuda Muda gagal lolos Olimpiade, Erick Thohir curhat. Kabar menarik datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir mencurahkan isi hati. Usai timnas Indonesia U23 kalah dari Guinea dalam laga playoff Olimpiade 2024. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia U23 hampir menorehkan tinta emas. Hanya saja 3 laga menuju Olimpiade tak berakhir kemenangan. Setelah kalah dari Uzbekistan dalam laga semifinal Piala Asia U23 2024, tim Merah Putih juga gagal menduduki peringkat ketiga di ajang kelompok umur level kontinental. Pertandingan melawan Guinea menjadi jalan terakhir memperebutkan tiket tersisa ke Olimpiade. Sebuah gol penalti Ilaix Moriba pun menjadi pembeda dalam laga kali ini. Kekalahan 0-1 dari Guinea memupul harapan skuad Garuda Muda mengulang catatan bersejarah pada 1958 yang mana pernah ditorehkan oleh Maulwi Sailan dan kawan-kawan. Laga sudah usai dan pemain sudah meninggalkan lapangan. Erick Thohir yang turut menyaksikan langsung perjuangan Witan Sulaiman dan kawan-kawan tetap mengapresiasi skuad asuhan Sintayong. Tak banyak kata yang ditulis Erick Thohir dalam sebuah unggahan foto para penggawa timnas Indonesia U23 dengan tulisan besar "Terima kasih Garuda Muda". Terima kasih untuk perjuangan seluruh pemain, official, serta dukungan masyarakat dan pemerintah. Sebuah prestasi yang melebihi ekspektasi. Indonesia bisa mencapai semifinal Piala Asia, lalu bertanding di playoff Olimpiade. Ini bukan akhir, tapi landasan untuk terbang lebih tinggi. Tulis Erick Thohir. Kolom komentar Erick pun membeludak, begitu pula tanda like yang diberikan netizen. Banyak warganet yang turut mengapresiasi perjuangan Witan Sulaiman dan kawan-kawan yang telah berdarah-darah di atas lapangan. Skuad Garuda Muda yang memiliki rataan 20 tahun ini menjadi harapan bagi sepak bola tanah air yang masih memiliki langkah panjang, baik di kancah Asia maupun dunia.